Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Boba Teknologi. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membuat fitur yaitu tambah data tanpa menyentuh PHP-MyAdmin, yaitu membuat sebuah fitur yang digunakan untuk menambahkan data secara langsung di project. Baiklah, buka dulu web browsernya. Kita buka dulu project kemarin, localhost /root php. Nah, kita akan memfungsikan tombol tambah ini jika ditekan, yaitu mengarah ke formulir untuk menambahkan data barang. Langsung buka text editornya. Oke, kita scroll ke bawah di file index.php. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol tambah mengarah kemanapun harapnya, tag answernya. Ini kita buat saja form tambah.php. Itu ketika ditekan mengarah ke sebuah file yaitu form tambah.php. Kita refresh, klik tombol tambah. Nah, di sini ada pesan error yaitu not found form tambah.php. Yang mana artinya yaitu form tambah PHP belum dibuat. Kita buat dulu di sini. Klik kanan, new file, form tambah.php. Di sini kita kopikan saja seluruhnya ke form tambah. Oke, tambah.php. Kita hapus bagian data barang ini. Data barangnya coba kita ganti dulu. Kita hapus tabelnya. Dari tag table ke table, hapus. Tombolnya juga kita hapus. Judulnya kita ganti jadi tambah barang. Oke, simpan, refresh, klik tambah. Nah, ini adalah halaman form tambah. Selanjutnya kita buat sebuah formulir di bawah garis ini untuk menambahkannya. Namun sebelum itu kita buat dulu template-nya menjadi dinamis. Kita membuat template-nya menjadi dinamis, jadi kita tidak perlu mengkopikan atau menyalin seluruh kode ini. Kita hanya perlu memanggilnya saja. Untuk itu kita buat sebuah folder namanya layout, buat file header dan footer. Header, satu lagi footer php. Header ini nantinya akan berisi kode bagian atas, sedangkan footer bagian bawah. Jadi yang dinamis itu hanya di bagian isi ya, kontennya. Oke, lanjut di index. Kita pecah dulu halamannya. Nah, dari div ini ke atas saya besarkan sedikit, ke atas itu bagian header, Ctrl X, ke header, pastekan, kemudian dilipat saja. Nah, dilipat, jadi sudah ketemu muka div dan tutupnya, tutup div. Dilipat saja biar tidak bingung. Ke bawah, blok, Ctrl X, ini bagian footer. Nah, footer ini di atas sekali. Kita buka lagi tag PHP. Include layout header. Panggil dulu headernya.
kemudian php include layout footer. Oke, di refresh. Sama saja, cuman nanti kodenya bisa jadi rapi, dinamis. Untuk penerapannya, jadi di halaman form tambah kita tidak perlu mengkopikan seluruh kode ini lagi, mengulang-ulang kode yang sama. Jadi kita tinggal mengkopinya saja, memanggilnya saja. Dihapus sampai ke atas. Sini bawahnya juga dihapus. Sini bukan include database tapi include layout header. Di bawahnya include layout footer. Jadi kode kita lebih rapi, lebih singkat, dan juga lebih efektif. Oke, di refresh, klik tombol tambah. Sama saja, hanya saja kita tidak perlu mengulang-ulang kode yang sama. Oke, lanjut. Nah, begitupun dengan database, sebenarnya bisa dibuat lebih baik struktur foldernya. Oke, kita rapikan dulu. Di header, nah ini adalah sebuah function. Ini kita menampilkan data barang. Data barang ini kita pindahkan saja di file index. Karena file index khusus untuk data barang kan. Nah, di sini. Selanjutnya di header, function select, kita cut, Ctrl X, kita buat sebuah folder baru, new folder, namanya bisa config, kemudian file controller.php, kemudian app.php. Untuk controller itu menyimpan sebuah fungsi, seluruh fungsi yang kita gunakan untuk berinteraksi ke database, seperti menambah, mengubah, maupun menampilkan data. Seperti yang tadi, kita Ctrl V, kita pastekan fungsi select. Jadi di sini di file controller yaitu menyimpan seluruh function yang kita gunakan nantinya. Sini kita buat komentar dulu. Ini buat function fungsi menampilkan data, fungsi select. Selanjutnya database kita masukkan juga ke folder config karena dia termasuk konfigurasi. Klik move database controller. Selanjutnya app ini yaitu file, bisa dikatakan file bootstrapping atau file utama kita dalam konfigurasi, yang mana dia memanggil file controller controller.php dan file database. Jadi kita tidak perlu mengincludekan satu-satu, include controller, include database. Jadi kita hanya memanggil file app.php. Untuk pengaplikasiannya, masuk ke header. Nah, di sini bukan include lagi database. Kita panggil include config, nama folder config. Sini. Nah, di sini ada 3 file. Kita panggil app.php, yang mana app memanggil file controller dan database juga. Kita panggil app.php. Sini app dia memanggil file controller dan database. Jadi kita tidak perlu mengincludekan satu-satu. Contohnya seperti include database atau include controller, seperti itu. Mengulang-ulang perintah yang sama, jadi kita tinggal panggil include config app saja. Oke, sudah cukup. Lanjut, kita beralih, kita close dulu. Kita close, header kita close.
database plus form tambah, balik ke form tambah. Lanjut kita buat sebuah formulir agar lebih mudah. Kita contek saja dari dokumentasi Bootstrap ke Bootstrap 5. Kita menggunakan Bootstrap versi terbaru yaitu Bootstrap 5. Klik. Nah, di sini di kolom pencarian kita cari saja, ketikkan form. Nah, yang paling atas forms. Sini ada form control, pilih form control. Nah, ini contoh formulirnya. Banyak contoh untuk membuat formulir. Tipe input, warna. Kita pakai yang sederhana saja dulu. Di sini ada, nah ini contohnya input email. Kita copy saja sebagian. Copy ke bawah. Kita buka dulu tag formulir form. Actionnya kita kosongkan dulu. Metodenya post. Kemudian enter. Pastekan yang tadi kita salin dari dokumentasi Bootstrap. Ini. Ctrl V. Yuk, refresh dulu. Nah, di sini sudah muncul bidang inputannya. Hanya saja kita sesuaikan. Buka dulu phpMyAdmin. Kita lihat kolom apa saja yang harus diisi. phpMyAdmin. Dibuka CRUD PHP, database kita yang buat kemarin. Yuk, di tabel barang, pilih struktur. Nah, di sini ada nama, jumlah, harga. Untuk ID itu auto increment. Jadi kita tidak perlu mengisikan, dia akan terisi otomatis. Begitupun tanggal, nanti kita buat sesuai dengan tanggal sekarang menggunakan fungsi current timestamp. Kita hanya membuat 3 bidang inputan yaitu nama, jumlah, dan harga. Oke, lanjut. Di sini kita rubah dulu for. Ini kita blok. Kemudian Ctrl D untuk menseleksi kalimat yang sama. Dihapus, diganti jadi nama. Ini kita sesuaikan. Untuk tulisannya kita buat jadi nama barang misal. Tipenya bukan email tapi teks. ID-nya tetap nama. Kita tambahkan atribut baru yaitu name sebagai penanda dari bidang tersebut, yaitu nama. Placeholder-nya yaitu tulisan yang ada di dalam, yang ada di sini. Ketika diketik dia hilang. Placeholder-nya kita buat saja insert nama barang titik. Oke. Nama barang. Lanjut. Kita copy. Selanjutnya yaitu jumlah. Di sini kita ganti jadi jumlah. Bukan nama tapi jumlah. Ini kita seleksi saja kata yang sama. Ctrl D. Jadi jumlah. Kita ganti jadi huruf besar. Jumlah. Tipenya bukan teks tapi number. Tipe number hanya menerima inputan angka. Nah, ini tipenya angka nanti. Oke, yang terakhir itu harga. Lanjut, harga sama saja dengan jumlah barang. Kita ganti kalimat jumlah menjadi harga. Nah, placeholder-nya harga. Terakhir kita buat sebuah tombol untuk submit button. Tipenya submit. Nama tombolnya, name-nya misal tambah. Kelas tombolnya, kelas membuat tombol kita pakai warna hijau saja, warna biru. Primary.
tulisannya tambah, refresh. Nah, ini tombol tambahnya. Kita buat saja dia di sebelah kanan. Kita ubah posisinya. Di sini kita pakai sedikit CSS, yaitu style float kanan, right. Oke, right. Dari press. Nah, di sini sudah ready, sudah siap formulir tambah barang. Tinggal kita fungsikan saja. Ketika ada input, dia otomatis masuk ke database. Kemudian menampilkan sebuah notifikasi berhasil atau gagalnya data dimasukkan. Oke, lanjut. Di sini kita buat di bawah layout header. Kita cek dulu. Cek apakah tombol tambah ditekan. If ini kita pakai fungsi iset color underscore post tambah if. Kita buat sebuah fungsi namanya create barang. Teman-teman ketik saja terlebih dahulu, nanti saya jelaskan. Kita copy saja ini. Gagal. Oke, ada satu pesan error, abaikan saya dulu. Jadi saya jelaskan di baris ke-6 kita mengecek atau memeriksa apakah tombol tambah ini ditekan atau tidak. Jika ditekan, kita buat sebuah fungsi yang menerima post request dari sebuah formulir tadi apakah lebih besar dari 0. Jika kita menambahkan sebuah data baru, pasti tentunya lebih besar dari 0. 1 pasti data yang masuk ke database. Kalau berhasil, kemudian kita tambahkan sebuah alert untuk menjadi notifikasi dengan pesan data barang berhasil ditambahkan. Setelah muncul notifikasi tersebut, dengan script dokumen location ref kita kembalikan lagi dia ke file index.php. Nantinya setelah disubmit, diklik tambah, ada muncul sebuah notifikasi berhasil atau gagal, kemudian dikembalikan ke data barang dengan data yang baru. Oke, klik tambah. Nah, di sini kita butuh sebuah fungsi, yaitu fungsi create barang untuk menerima input dari user, kemudian kita query ke database. Fungsi ini kita buat di file controller.php. Ini kita buat dulu. Kita buat di bawah fungsi select. Tadi untuk fungsi menampilkan, sekarang fungsi menambahkan. Bahkan data barang. Function create barang. Namanya sesuaikan dengan form nanya yang di sini, create barang. Dia menerima request dari user, kita simpan di parameter post. Kita panggil koneksi database seperti yang di atas, yang ini. Global $db. Sekali lagi saya ingatkan, DB ini
yaitu koneksi database yang kita dapatkan di file database.php. Jadi kita tinggal memanggil $db-nya saja untuk memanggil koneksi database. Nah, ini $db ini perwakilan dari script berikut yang saya blok. Oke, lanjut. Kemudian kita buat variabel baru untuk menerima inputan user, yaitu $nama, $post, $post, simpan dalam sebuah array, nama. Nah, ini nama ini didapatkan dari form tambah. Nah, ini dari name, dari tiap-tiap name. Kita samakan, disesuaikan dengan yang ada di database agar lebih mudah. Lanjut di file controller, kita simpan lagi jumlah post jumlah harga ini harga. Oke, cukup 3 saja. Setelah kita dapatkan inputan yang diisi oleh user, kita masukkan ke sebuah query tambah data, query insert into nama tabelnya, yaitu tabel barang yang ada di phpMyAdmin. Nah, tabel barang ini pilih use, nilainya apa saja yang ingin ditambahkan. Yang pertama itu ID yang seharusnya kita isikan 0, kita kosongkan karena dia auto increment, langsung diisi otomatis sesuai urutan data yang ditambahkan, seperti ini. Oke, lanjut. Yang kedua, kita kasih kutip satu di atas. Pertama, nama, lanjut $jumlah, hati-hati kutip satunya, kemudian $harga. Yang terakhir, karena kita butuh sebuah tanggal kapan user menginput data secara otomatis terisi sesuai dengan tanggal dan waktu tersebut, kita manfaatkan fungsi current underscore time stamp kurung tutup kurung. Nah, ini. Maka dari itu nanti ketika diisi waktunya otomatis sesuai dengan kapan kita mengisikan datanya. Lanjut. Setelah kita buat query-nya, kita masukkan, kita terima dengan fungsi MySQL eQuery. Masukkan koneksi database-nya $db. Kemudian query-nya apa? Query. Nah, query ini menyimpan variabel query menyimpan query insert atau query tambah ke database dengan nilai yang diambil dari variabel input user, nama, jumlah, harga. Yuk, terakhir kita kembalikan datanya. Return MySQL affected rows. Kita kembalikan data yang telah diisi, yang telah data terbaru $db. Yuk, kita sudah selesai menambahkan fungsi baru, fungsi untuk menambahkan data barang. Selanjutnya kita uji coba dulu. Nama barang kita isi misal handphone atau headset saja, headset. Jumlahnya 5 misal. Harganya tidak usah lagi memasukkan RP di sini. Nanti otomatis tambahkan saja angkanya. Juga tidak perlu kita tambahkan titik di sini, tidak perlu. Tambahkan saja misal 100.000. Oke.
Oke, klik tambah. Nah, ada sebuah alert atau notifikasi, itu data barang berhasil ditambahkan katanya. Klik OK, maka dialihkan ke file index.php dengan data baru yang kita isikan, headset. Nah, otomatis menjadi format rupiah, otomatis juga tanggal dan waktu jamnya sesuai dengan yang kita isikan, sesuai dengan tanggal dan jam waktu sekarang, sesuai dengan perangkat saya. Oke, kita coba input data sekali lagi, klik tambah. Bagaimana jika tidak ada data yang diinputkan atau diisikan oleh user? Coba klik tambah. Data barang berhasil ditambahkan katanya. Masih masuk. Akan tetapi error. Kosong datanya. Seharusnya ada sedikit validasi, minimal semua bidang harus diisi terlebih dahulu sebelum diklik tombol submit. Untuk menambahkan validasi seperti itu, cukup kita tambahkan di ujung placeholder masih dalam tag input, yaitu sebuah atribut required. Nah, ini required. Klik tambah, kita uji coba, klik tombol tambah. Nah, dia tidak mau, harus diisi dulu baru bisa disubmit. Kita tambahkan di semua bidang required. Press bidang HP jumlah 2, klik tambah. Nah, harga masih harus diisi, jadi tidak boleh dikosongkan. Klik tambah. Oke, data barang berhasil ditambahkan. Nah, tapi masih ada error katanya di sini. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus secara manual karena belum ada datanya. Nah, yang di sini kita hapus, delete. Baru data baru HP tadi bisa muncul. Nah, di sini HP jumlahnya 2, tanggal dan jamnya sesuai dengan waktu perangkat saya. Oke, itu saja teman-teman. Silahkan tinggalkan komentar. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Selanjutnya kita akan membuat fungsi ubah untuk mengubah data sesuai dengan data yang ingin diubah atau dipilih. Kita klik ubah di bagian keyboard, nanti akan muncul sebuah form lagi, akan tetapi bidangnya sudah terisi dengan data yang ingin kita ubah, jadi tidak perlu mengisi dari awal. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.